Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita dikabari akan kedatangan tamu dari luar kota, misalnya saja dari kota Tasikmalaya, kemudian tamu tersebut memberitahukan bahwa ia sudah berangkat dari kota Tasikmalaya, mungkin kita akan santai saja, tak segera membuat persiapan penyambutan karena merasa tamunya masih jauh. Berselang lama tamu itu mengabarkan kembali bahwa dirinya sudah sampai di kota Bandung. Kita pun masih tak berbuat apa-apa sebab merasa masih jauh. Padahal keadaan rumah masih berantakan, lantai belum disapu dan dipel, sementara cucian kotor dan setrikaan pun masih berantakan, belum dirapihkan. Belum lagi tak ada makanan atau minuman untuk menyambut tamu tersebut. Di luar rumah pun rumput dan tanaman belum sempat dibersihkan dan dirapikan. Kita malah sibuk dengan handphone yang ada di genggaman, atau terbawa perasaan dan asyik nonton sinetron atau drama Korea di YouTube, sehingga kita terlena, bahkan tak sadar bahwa kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial dan istimewa, yang membawa serta oleh-oleh yang banyak dan berharga, serta ia menjanjikan akan memberikan berbagai macam kebaikan yang tak terhitung jumlah dan nilainya. Di dalam keterlenaan kita itu, tamu tersebut mengabarkan lagi bahwa ia sudah sampai di Bojongsari, kita kira-kira 4 km dari tempat kita tinggal, yaitu komplek Bukit Sawangan Indah. Dan saat itulah kita baru sadar belum mempersiapkan apapun. Maka dengan gelagapan campur panik dan perasaan yang tak menentu, kita mengambil sapu dan alat pembersih lantai lainnya. Sementara pekerjaan dan persiapan belum selesai, tamu sudah keburu datang dengan mengucapkan salam di depan pagar rumah. Kemudian kita jawab salamnya dan mempersilahkan masuk ke dalam rumah dengan suasana rumah yang masih berantakan, tak sedap dipandang mata. Bahkan diri kita pun belum mandi membersihkan diri, atau mungkin masih mengenakan pakaian bekas tidur semalam dengan keringat yang masih bercucuran akibat mengerjakan sesuatu yang tidak dilakukan pada waktu yang semestinya. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tamu itu akan merasa kurang atau bahkan tidak nyaman sama sekali bertamu dan berada di tempat kita. Bahkan boleh jadi ia akan urung memberikan semua oleh-oleh dan janji yang dibawanya, atau bahkan bisa saja ia akan mencari rumah lain yang lebih siap untuk menerima kehadirannya. Karena seharusnya tamu yang sangat istimewa dan spesial seperti itu mestinya disambut dengan persiapan yang matang, dengan halaman rumah yang bersih dari rumput liar serta bunga-bunga dan tanaman yang rapi, dengan suasana rumah yang enak dipandang, agar tamu itu nyaman dan luluh hatinya, kemudian memberikan dengan tulus semua kebaikan yang dibawanya. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi berkata, "Syahrul Rajab syahrul zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrul saqyi zar'i, wa syahrul Ramadan syahrul hisadiz zar'i." Bulan Rajab adalah saatnya menanam, bulan Sya'ban adalah saatnya untuk menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah saatnya memanen, memetik hasil dari tanaman. Diterangkan juga oleh para hukama, "Inna Rajab lil istighfari minadh dhunub, wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyub, wa Ramadan li tanwiril qulub, wa Lailatul Qadri li taqarrub ila Allah Ta'ala." Sungguh bulan Rajab itu adalah kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa. Dan bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk memperbaiki hati dari segala macam celah. Dan bulan Ramadan adalah bulan menerangkan hati, sedangkan Lailatul Qadar adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang bisa membersihkan raganya dari dosa pada bulan Rajab,
maka ia akan bisa membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban. Selanjutnya ia akan bisa membersihkan ruh atau jiwanya pada bulan Ramadan. Maka jika seseorang tidak dapat membersihkan badannya pada bulan Rajab dan tidak pula dapat membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, lalu bagaimana mungkin ia dapat membersihkan jiwanya pada bulan Ramadan? Maka boleh jadi ketika tamu itu mengabarkan sudah berangkat dari kota Tasikmalaya, itu adalah perumpamaan dari bulan Rajab yang seharusnya pada saat itu kita membersihkan kotoran yang ada di halaman dan di dalam rumah kita. Ketika tamu itu mengabarkan sudah sampai di kota Bandung, maka itu adalah bulan Sya'ban yang semestinya kita harus mandi membersihkan diri dan memakai pakaian yang rapi dan sedap dipandang mata. Kemudian ketika tamu itu mengabarkan sudah sampai di Bojongsari, maka semestinya kita sudah siap dengan minuman dan makanan sebagai hidangan, serta sudah berdiri dengan wajah yang berseri di depan pintu untuk menyambut tamu yang sangat istimewa tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Jumat tanggal 22 Sya'ban 1443 Hijriah. Sepekan ke depan kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dengan membawa banyak kebaikan, fadilah, hikmah dan pahala yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karenanya, mari persiapkan diri kita sedari sekarang agar mampu mendapatkan semua keutamaan yang dibawanya. Karena kesuksesan ibadah pada bulan Ramadan salah satunya adalah bergantung kepada sebaik apa dan sejauh mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan menjalani bulan Ramadan. Sesungguhnya banyak yang harus kita siapkan untuk menyambut dan menjalani bulan Ramadan. Namun setidaknya ada dua hal yang mendasar yang sangat perlu kita lakukan. Yang pertama adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu yang kedua, perbaikilah hubungan kita dengan sesama manusia, terutama orang tua, keluarga, kerabat, sahabat dan tetangga. Sebab ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala akan terkendala datangnya kepada kita jika hubungan kita buruk dengan Allah dan juga buruk dengan sesama manusia. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam Jumat pekan lalu adalah malam nisfu Sya'ban, yang menurut keterangan hadis adalah malam saat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada semua makhluknya yang memohon ampun pada saat itu, kecuali kepada dua golongan manusia, yaitu orang yang musyrik atau menyekutukan Allah dan kepada orang yang masih bermusuhan belum saling memaafkan. Yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Maka marilah kita belajar dari hadis yang agung ini bahwa ada dua hal, yaitu musyrik dan bermusuhan, yang akan menghalangi dan menghambat turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sementara bulan Ramadan nanti adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, maka akan diampuni dari dosanya yang telah berlalu. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan ibadah, maka ia akan diampuni dari dosanya yang telah berlalu. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhir bulan Sya'ban ini adalah tugas kita untuk membersihkan hati dan diri dari berbagai kemusyrikan, baik syirik yang besar atau syirkul akbar, atau syirik yang kecil atau syirkul asghar, maupun syirkul khafi atau syirik yang samar. Karena semua syirik adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Namun terkadang kita tidak menyadarinya telah berbuat syirik, baik melalui keyakinan, tekad, ucapan dan perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas,
ittaqu min hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli. Wahai manusia, jagalah dirimu dari syirik, karena syirik lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Maka oleh karenanya, tugas kita yang pertama adalah perbanyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari menjauhi sifat syirik dengan cara mengetahui tentang syirik, baik syirik akbar, asghar maupun khafi, serta banyak-banyaklah melafalkan kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tugas kita yang kedua adalah sudahi segala macam bentuk permusuhan dan persengketaan, dan segeralah saling mengislahkan, terutama kepada orang tua, istri atau suami, sahabat, kerabat dan tetangga dekat. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, mari kita bersimpuh di pangkuan orang tua, mohon maaf dan ridhonya, karena ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada ridho dan murkanya kedua orang tua kita. Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Mari saling memberi dan meminta maaf. Jangan bosan memberi maaf dan jangan sungkan meminta maaf. Jika memungkinkan, temuilah keluarga, kerabat, sahabat yang jauh. Jernihkanlah apabila sempat keruh. Urailah benang yang sempat kusut. Rekat-eratkan silaturahmi yang sempat rengat akibat berdebat. Namun apabila tidak memungkinkan kita temui karena jarak dan waktu, maka manfaatkanlah kecanggihan teknologi yang ada, bisa melalui telepon atau video call dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, Ana Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahim syaqqaqtu laha isman min ismi. Aku adalah Maha Pengasih dan dia adalah Rahim, namanya aku ambil dari namaku. Man wasalaha wasaltuhu. Siapa yang menghubungkan silaturahim, maka aku jalin hubungan baik dengan dia. Wa man qata'aha qata'tuhu. Dan siapa yang memutuskan silaturahim, maka aku putuskan hubungan dengan dia. Hadis riwayat Tirmizi. Namun jangan karena maaf bisa diminta lantas kesalahan seperti sengaja diulang-ulang. Mari kita kikis habis sinis, egois, apatis, cuci caci maki benci, basuh gemuruh angkuh kukuh, luruh seluruh keruh, acuh tak acuh, riuh ricuh atau bermusuh-musuh. Redam dendam yang dalam terpendam hingga padam. Mari sisir usir buruk fikir, nyinyir sindir mencibir memelintir atau eksploitir, sikat babat pecat kesumat. Mari rekat jabat erat hangat, seka buruk terka sangka, singkap asap gelap usap lap hingga mengkilap. Buanglah sumpah sampah serapah amarah dan sum'ah. Mari saling pintar merasa, bukan saling merasa pintar. Kait cubit sisit parasit yang menggigit hingga menjangkit penyakit, agar hati tak sempit sulit rumit. Buanglah ke laut Jawa hawa jumawa merasa istimewa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama, tuna hina dina, lemah rendah payah, tiada ada daya upaya melainkan hanya atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu dikuatkan iman dan Islam, dikuatkan ukhuwah Islamiyah kita. Semoga usia kita disampaikan kepada bulan Ramadan 1443 Hijriah dengan keadaan yang sebaik-baiknya keadaan. Dan juga semoga kita semua dipelihara, dijauhkan dari dosa syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyraka bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Dan semoga dengan persiapan yang matang, Ramadan pada tahun ini menjadi Ramadan yang terindah dan terbaik sepanjang usia kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrus Siyam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.